Baik, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Blaikol bisa kembali jumpai Anda di obrolan pagi. Selamat pagi menjalankan tugas aktivitas Anda di hari yang baru. Dan tentunya sebelum melanjutkan aktivitas pagi Anda, jangan lupa sarapan pagi terlebih dahulu. Tetap tersenyum ya untuk Anda pemirsa. Dan baik untuk pemirsa AFB TV Kupang, selamat pagi sekali lagi untuk semuanya. Dan pagi ini kita akan ngobrol tentang menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing di era digital. Tema kita pagi ini di obrolan pagi. Tapi sebelumnya juga kami mau informasikan untuk Anda juga pemirsa, untuk siaran AFB TV Kupang, Anda juga bisa nonton lewat aplikasi Play Store, ya, streaming lewat aplikasi Play Store. Anda bisa menyaksikan siaran AFB TV Kupang. Baik. Menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing di era digital. Kita tahu sekarang ini tentunya banyak pilihan pemirsa berkaitan dengan bagaimana kemauan juga dari anak-anak ya, buah hati untuk memilih sekolah yang tentunya ini sesuai, kalau mau dibilang selera atau seperti apa nih. Tapi yang lebih jauh lagi nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di studio AFB TV Kupang. Saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Kristen Mercusuar Kupang, Bapak Dr. Andes Sulaiman Dapataka, MA. Selamat pagi, Pak Sulaiman. Ini lebih akrab disapa Pak Man. Pak Man, oke. Ya, biasa disapa Pak Man. Dan untuk Anda pemirsa sekali lagi, ya selamat menyaksikan untuk obrolan pagi kita. Mungkin Anda alumni dari SMA Kristen Mercusuar Kupang. Nah, ini yang sudah sangat familiar sekali ya mungkin kepala sekolah. Baik Pak Man, ini kita mau lebih dekat lagi dengan SMA Kristen Mercusuar Kupang. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Selalu baik. Selalu baik. Iya. Ya, di sekarang ini kalau mau dibilang semuanya harus berlari nih, Pak Man. Betul. Seperti apa? Ya memang sulit diduga ya. Orang tidak pernah duga bahwa akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, beberapa tahun terakhir ini semua berubah. Dari yang harus pakai surat, kita kirim surat ke mana-mana, terus beralih ke email. Tiba-tiba sekarang secara live orang sudah ikuti apa yang terjadi di bagian dunia yang lain. Memang komunikasi jadi lebih cepat, tetapi pasti dampaknya juga ada yang berdampak buruk bagi orang yang memang tidak siap. Ya, yang tidak siap. Tapi seperti itu. Sekarang ini siap tidak siap harus karena ini bumi berputar terus. Tidak akan menunggu kita sudah siap atau belum. Nah, tentunya ini harus banyak inovasi yang dilakukan. Teristimewa kalau kita berbicara dalam dunia pendidikan, dalam lembaga pendidikan. Nah, betul. Ini di SMA Kristen Mercusuar Kupang sendiri. SMA Mercusuar Kupang kita memang kehadirannya baru. Berapa tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, saya anggap kita masih baru dibanding sekolah-sekolah yang sudah lama. SMA 1, SMA 3, SMA 2, SMA Giovanni, dan beberapa sekolah seperti SMA Kristen. Tapi kehadiran sebuah sekolah itu kalau kita hanya sekedar menambah jumlah sekolah yang ada atau sekedar melayani begitu, kita akan cepat ketinggalan. Karena itu kita hadir harus memberi sesuatu warna yang baru, yang berbeda, dan harus memberi sumbangsi yang lebih kepada masyarakat. Gitu. Nah, yang kita jalankan di Mercusuar ini, kita mau mempersiapkan anak-anak untuk siap untuk mengantisipasi globalisasi. Dulu kan istilah globalisasi. Sekarang ini sudah jarang dipakai itu karena era digital 4.0 itu yang sekarang jadi ini. Jadi itu instrumennya harus jelas untuk mengantisipasi seperti itu. Anak-anak misalnya tidak bisa kita larang untuk menggunakan ini, malah kita harus wajibkan untuk mereka menggunakan. Zaman-zaman dulu, old, ya tidak boleh gunakan. Tidak boleh, berbahaya katanya. Itu nanti ada dampak buruk, anak-anak belum siap. Ya kitalah yang harus siapkan anak-anak. Kita harus siapkan. Kalau bukan kita di lembaga pendidikan, harus siapa? Orang tua sibuk untuk ini. Lembaga pendidikan lah yang harus mengarahkan anak-anak. Jadi pemanfaatan secara positif
secara benar itu harus diajari di sekolah. Gitu. Nah, itu yang kita antisipasi. Oke, tantangan yang dihadapi tentunya sekarang ini bukan cuma salah satu sekolah saja, tetapi ini tantangan untuk semua, untuk semua. Dan kembali lagi berkaitan dengan 4.0. Nah, ini sekarang ini seperti awal saya bilang kita berlari nih. Nah, di SMA Kristen Mercusuar sendiri, tentunya juga kesiapan kalau kita guru sebagai model. Ini betul. Sebagai model untuk siswanya. Betul. Seperti apa di era sekarang ini? Guru ini kebetulan kita di Mercusuar ini kan sekolah swasta. Sekolah swasta kita punya fleksibilitas yang lebih bagus. Mengambil keputusan juga tidak perlu pakai prosedur birokrasi yang macam-macam. Kita maunya apa? Kebutuhan masyarakat sekarang atau ke depan 5 tahun 10 tahun ke depan seperti apa, kita langsung bisa antisipasi. Kita langsung pikirkan apa yang terbaik yang kita harus lakukan untuk antisipasi ke depan. Kita mulai dari guru misalnya. Guru karena kita swasta, kita punya kesempatan untuk memilih yang terbaik. Karena unsur guru ini sangat menentukan. Guru kalau hanya pas-pasan atau asal ada, apalagi kita masukkan keluarga, adik sendiri, kakak sendiri, atau keponakan, itu maka tidak jadi. Profesionalitas tidak akan jalan. Jadi itu kita mulai dari guru yang memang secara intelektual dia harus bagus. Kita memilih yang terbaik dari semua yang lulusan yang ada. Setelah itu kita bekali mereka, arahkan, dan mereka siap untuk berlari. Itu tadi. Oke, kalau dibilang sekolah favorit, tanggapan Pak Ahmad? Tidak masalah itu, tidak masalah. Favorit dan apa itu kan hanya persepsi masyarakat. Toh pada akhirnya orang akan melihat hasilnya, orang akan melihat hasil. Walaupun ada dari Dinas Pendidikan pemerintah provinsi sendiri meluruskan istilah favorit itu. Favorit itu harusnya diikuti atau dibuktikan dengan mutu dan tingkat akreditasi kalau di sekolah ini. Semuanya harus ada di dalam. Iya, begitu. Ya. Ini semuanya harus terpenuhi. Nah, kalau kita kembali lagi, ini untuk jam belajar. Nah, ini kalau di SMA Mercusuar, Kristen Mercusuar sendiri, untuk jam belajarnya. Jam belajar dan juga hari mungkin ya. Hari ya. Kemarin ini untuk mungkin kembali lagi dari sekolah memperlakukan 5 hari. 5 hari sekolah. 5 hari sekolah atau 6 hari. Kita dari awal tahun 2002 atau 17 tahun yang lalu itu kita mulai berdiri sudah 5 hari. Itu mengantisipasi bahwa di negara luar itu semua sudah 5 hari. Gitu. Dan di Jakarta beberapa sekolah terkenal itu sudah mulai waktu itu. Jadi itu cara kita mengantisipasi karena waktu demikian sibuknya orang, maka harus ada satu hari di mana anak-anak atau orang bisa beristirahat, guru maupun siswa istirahat selain hari Minggu. Tentu selain itu juga bahwa memang di dunia seperti itu. Hampir sebagian besar bagian dunia ini sudah orang 5 hari kerja. Jadi kita harus penyesuaian. Jangan lain orang libur kita ke sekolah. Itu caranya. Jadi, oleh karena kita mempersingkat 5 hari kerja, maka terpaksa harus dipadatkan jam pelajaran. Dipadatkan sampai 2.30. Dulu itu kita masih awal-awal komputer masih ada, baru dikenal komputer dulu tahun 2000-an, tahun 90-an. Kita memberi porsi jam yang cukup besar untuk TIK dulu, komputer. Karena itu jam belajar dulu hampir jam 5 ya. Hampir jam 5 kita belajar waktu itu. Tapi setelah itu orang sudah, hampir semua orang keluarga sudah punya komputer. Kita anggap mereka sudah bisa belajar sendiri. Itu akhirnya kita kurangi jam komputer. Dan terakhir pemerintah menghapus jam komputer itu. Akhirnya sekarang kita sisa sampai jam 2.30. Jam belajar. Oke. Nah, ini berkaitan dengan jam belajar dan juga tidak lepas di saat proses KBM itu berjalan. Nah, ini karakter. Ini tugas berat dari guru membentuk karakter dari siswa itu sendiri. Seperti apa di SMA Kristen? Ya, ini kan kita kembali ke pertanyaan tadi. Topik tema kita untuk
menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing. Yang pertama tentu kita menciptakan lulusan yang bermutu. Bermutu itu dari kurikulumnya, dari proses belajar mengajarnya di kelas, disiplinnya yang ketat, itu secara akademik akan membuat siswa itu benar-benar dengan target, dengan standar yang tinggi, itu akan pasti membuat anak-anak bisa prestasinya tinggi. Dan sekaligus juga dengan disiplin yang tinggi, dengan target yang tinggi, itu membentuk karakter mereka, daya juang yang tinggi, ketahanan mereka untuk bisa menghadapi tantangan ataupun beratnya persaingan ke depan. Tapi selain itu tadi, supaya bisa berdaya saing, maka memang kita harus pintar-pintar untuk mengantisipasi kebutuhan ke depannya. Itu tadi yang kita sudah ngobrol, bahwa untuk mempersiapkan anak-anak kan sudah jelas standar tinggi, disiplin dan lain-lain. Itu mengenai mutu sudah karakter dengan sendirinya terbentuk. Tetapi daya saing tadi itu kita tidak sekedar kasih transfer ilmu ataupun mengerjakan tugas-tugas dan lain-lain. Tetapi nilai lebih apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak yang nantinya akan membuat dia bertahan di persaingan yang ini. Dia akan keluar jadi pemenang dalam persaingan yang mempertahankan ya. Ya. Nah, ini mempertahankan apa yang sudah didapat dari karena ini menjadi salah satu citra ya. Ini dari produk tersebut dalam hal ini SMA Kristen Mercusuar sendiri di saat selesai siswanya ini menuntut ilmu dan terjun ke lapangan. Nah, ini kesiapan tersendiri mungkin. Iya. Kalau dulu kan kita pikir kalau dengan nilai yang bagus, anak-anak sudah cukup untuk bisa bersaing begitu. Sekarang persaingannya orang tidak lihat nilai saja, tadi karakter. Kalau semua nanti sudah pakai robot semua, maka tentu siswa kita akan latih menjadi robot-robot juga. Mereka tidak bisa mengikuti robot punya cara kerja. Kita membuat mereka menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan robot-robot itu, mengendalikan teknologi. Harus menjadi pengendali teknologi begitu. Nah, bagaimana dia bisa mengendalikan teknologi kalau kita misalnya tidak menciptakan suasana belajar di kelas yang dia bisa mengenal dan dia bisa menggunakan semua perangkat-perangkat teknologi seperti itu. Oke, nanti kita juga mau masuk lebih dekat lagi di SMA Kristen Mercusuar, Pak Aman, dan juga untuk Anda pemirsa, tapi kita break sebentar. Anda juga untuk Anda, nanti kami akan kembali lagi tetap di obrolan pagi. Menyajikan informasi terkini yang memperluas wawasan, mengulas 5 fakta unik dari penjuru dunia, mengulik 5 fenomena menarik yang luar biasa. Kami rangkum lengkap menjadi satu dalam Top 5. Setiap hari jam 7:30 malam hanya di AFB TV. Nonton TV di pause, di rewind, di playback, internetan super cepat, jadikan rumahmu smart home yang hebat. Hanya IndiHome yang bisa.
Hanya IndiHome. Baik, kembali di obrolan pagi pemirsa, kita mau ngobrol masih menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing di era digital sekarang ini bersama dengan Kepala Sekolah SMA Kristen Mercusuar Kupang. Pak Man, ini tadi kita sudah berbicara berkaitan bagaimana mutu, kualitas, tapi masih sangat banyak sekali. Kami mau masuk dulu untuk SMA Kristen Mercusuar sendiri. Ini kita mau tahu lebih dekat tentang SMA Kristen Mercusuar. Ini berkaitan dengan kuota mungkin ya. Oh, kuota. Ya. Untuk Rombel. Untuk Rombel kita memang dari dulu itu kita targetnya cukup 100 per angkatan. 100 saja, karena 100 itu kalau dibagi 20 per Rombel itu kita sudah dapat 5 kelas. Ya 20 hanya boleh 20 karena 20 itu sudah sangat banyak. 25 itu kita sudah bagi jadi 2 kelas. Terlalu padat. Pembelajaran kalau kita bicara mutu itu tadi, mutu itu hanya bisa berjalan apabila proses belajar mengajar di kelas itu berjalan secara kondusif. Aktif, siswanya aktif, partisipatif, itulah maunya KBK dulu. KBK terus jadi KTSP, kurikulum berbasis kompetensi. Di mana anak-anak itu harus diberi waktu lebih banyak untuk menjadi pelaku pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Itu maunya, dan akhirnya berubah jadi KTSP karena pemikirannya bahwa harus harus siswa yang berperan lebih aktif. Seperti itu akhirnya harus punya ciri-ciri itu, maksudnya harus punya ciri-ciri sekolah sehingga akhirnya jadi kurikulum satuan pendidikan. Nah itu sekarang, jadi itu tadi pertanyaannya adalah Rombel. Nah Rombel itu kita 100 orang saja per semester, per tahun, 5 kelas. Ada kemungkinan untuk lebih? Kita lihat saja, kalau misalnya 3 angkatan dalam satu saat seperti sekarang ini, itu sudah 300. Memang kami punya hampir 300 karena ada juga yang pindah, ada yang tidak sampai selesai, jadi 200 berapa, hampir 300 begitu. Tapi itu sudah jumlah yang sangat sangat ideal untuk kami. Kalaupun memang nanti animo masyarakat akan semakin naik lagi, tidak masalah. Kita mungkin tambah beberapa rombel lagi, tapi paling tidak akan sampai 400 atau 500. Ya. Dan jumlah itu yang 20 per rombel juga kita tidak akan pernah tambah. Dari dulu sampai sekarang kita ini, karena itu kuncinya pembelajaran yang bermutu itu. Seperti itu. Jadi ini kembali lagi siswa yang lebih berperannya lebih aktif, lebih cepat lagi. Lebih cepat. Harus berlari nih. Harus berlari. Jadi semuanya harus berlari, Paman. Apalagi di sekarang ini kita melihat juga ini semua mata tertuju ke Nusa Tenggara Timur, daerah pariwisata. Tentu juga ini peran juga dari sekolah. Ya, ini seperti apa dari SMA Kristen Mercusuar? Ya, ini dia, makanya tadi saya sebutkan guru itu harus sekarang kan zaman teknologi seperti ini. Guru harus lebih pintar lagi, guru harus lebih mengenal semua teknologi, guru harus bisa lebih memahami isu apa yang terjadi di dunia ini, di Indonesia atau di NTT. Dengan perangkat-perangkat teknologi yang ada yang melengkapi para guru itu, mereka jadi mengetahui apa saja yang ada di luar, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk mengambil referensi-referensi itu untuk dijadikan bahan diskusi di anak-anak. Jadi pembelajaran di kelas itu tadi kita upayakan untuk
selalu ada diskusi. Tidak hanya guru ceramah, itu ceramah sudah zaman dulu, zaman old itu. Zaman old. Zaman Ya, sekarang ini zaman now. Zaman now. Dan referensi guru tidak sebatas buku ini lagi, buku-buku cetak lagi. Harus referensi yang dari tentu buku-buku elektronik yang ada, tentu bukan ambil yang dari Blogspot dan lain-lain, tetapi buku elektronik yang begitu banyak tersebar. Dan juga tentu bahan bacaan lain yang ada di internet itu akan sangat membantu. Itu cara untuk bisa membuat anak-anak itu nanti akhirnya bisa terbuka mata juga untuk mengetahui isu-isu yang ada. Khusus untuk yang sekarang ini, untuk pariwisata, untuk membuat lulusan kita berdaya saing tinggi ke depannya. Kan sekarang ini kan sudah hampir semua sudah akhirnya sadar bahwa teknologi ini tidak bisa kita pisahkan lagi dari anak-anak. Oke lah, semua sekolah rame-rame menggunakan ini, guru menggunakan juga. Nah, kita harus memberi yang lebih. Sekarang ini kita lagi buka kelas untuk e-school, itu public speaking. Public speaking ini kita mempersiapkan anak-anak yang nanti jadi duta-duta pariwisata. Duta pariwisata, dan yang jadi mentor mereka adalah para duta ini. Putri NTT, ada Putri Indonesia baru-baru yang Mawar Salem itu termasuk. Terus Jenny Besin, Jenny Besin, itu mereka yang jadi mentor. Dan materi-materinya itu adalah selain dia lenggok-lenggok di catwalk, tapi pengetahuan tentang NTT, tentang pariwisata di NTT ini diberikan sejak awal sekarang. Artinya SMA Kristen Mercusuar Kupang ini tidak menutup diri, membuka diri untuk semua. Artinya ini sesuatu hal yang positif juga sebagai bekal dari produk, dalam hal ini untuk siswanya. Nah, kalau kita berbicara soal era sekarang ini, era digital, plus minusnya ada juga sih, berkaitan dengan bagaimana proses KBM di kelas itu berlangsung. Nah, ini kalau tahun-tahun kemarin zaman old, mungkin dalam perkembangan mungkin waktu masih berkembang zaman Android. Nah, ini ada larangan mungkin dari gurunya. Tidak terganggu dengan ini? Justru sekarang ini kalau kita tidak izinkan anak-anak itu kita akan rugi. Kita akan sangat rugi, anak kita rugi, dan guru tentu bagaimana cara mengejar, memberi informasi tentang perkembangan teknologi sekarang ini kepada siswa kalau hanya itu dari guru. Belum lagi kalau misalnya guru itu tidak cukup berisi dia, bagaimana dia bisa transfer lagi tentang perkembangan yang ada sekarang. Karena itu justru di sekolah lah kita itu mengarahkan anak-anak menggunakan ini teknologi. Karena itu sejak awal 2002, dulu itu 2002, 17 tahun yang lalu, mungkin belum banyak orang pakai HP. Tapi kami mercusuar sudah wajibkan malah. Wajib pakai HP, wajib bawa laptop, terus ada iPad lagi, seperti ini, itu wajib. Karena hanya dengan cara itu, nanti anak-anak menjadi penguasa teknologi. Mereka harus mengendalikan teknologi, bukan takut pada teknologi, begitu terus ditakut-takuti lagi. Memang ada dampak buruk atau dampak efek samping lah dari teknologi itu. Tetapi siapa yang harus kasih tahu mereka? Ya guru lah. Kalau misalnya kita larang mereka di sekolah jangan pakai, nah ini yang begini ini kan ada di tetangganya, ada di temannya, ya nanti dia akan cari, dan dia cari itu tanpa pengawasan orang tua dan guru justru. Nah itu yang justru berbahaya. Lebih baik ini anak, ini cara menggunakan teknologi, ini manfaatnya. Ini manfaat, tapi ada dampak-dampaknya. Kamu jangan akses yang ini, karena itu tidak baik. Harus dikasih tahu begitu, dan diawasi. Diregulasi juga waktu penggunaannya di kelas. Misalnya guru masuk di kelas, semua HP ditaruh dulu. Semua Android, iPad, semua ini termasuk laptop ditutup dulu. Guru terangkan dulu. Kalau pas nanti saat mengerjakan tugas, ada referensi yang harus dicari dan harus cepat ini, ya sudah, rame-rame ambil HP-nya untuk itu. Dan guru memantau penggunaannya. Setelah selesai, dikumpul lagi. Gitu. Baik, ini kalau kita mau lihat untuk sekolah di Kota Kupang, ini
salah satunya SMA Kristen Mercusuar Kupang sendiri sebagai model, ya sebagai model juga untuk semua, untuk sekolah semua ya. Ya ini kalau kita mau bilang untuk semuanya. Nah tentunya juga banyak dukungan selain dari para orang tua. Nah bagaimana dari pemerintah sendiri? Ya, kami sangat mengapresiasi dukungan para orang tua. Kami berterima kasih kepada keluarga-keluarga NTT, bahkan luar NTT yang bahkan sangat konsisten menyekolahkan anaknya di mercusuar. Ada yang dari anak sulung sampai anak bungsu, itu 4-5 orang, itu mereka sekolahkan anak di mercusuar. Itu artinya bahwa mereka melihat hasil yang baik di mercusuar. Bukan sombong, tetapi kita berpikir apa saja, logika saja ya. Kalau dia tidak merasa puas di mercusuar, kan dia pasti punya perbandingan-perbandingan di sekolah-sekolah lain. Sehingga dia akhirnya memutuskan untuk semua anaknya ditaruh di situ. Artinya memang dia melihat sesuatu yang baik. Jadi hal itulah yang kita sangat apresiasi dan membuat kita semangat terus. Nah, untuk dukungan pemerintah saya kira sangat besar. Sejak sekolah ini mulai mau didirikan, mulai proses perizinan dan lain-lain, perhatian mereka, bahkan ada pejabat-pejabat dari dinas pendidikan, kepala dinas punya anak itu di mercusuar, kepala-kepala sekolah di Kota Kupang, ada bupati-bupati punya anak, itu mereka sekolahkan di mercusuar. Baik. Ini kembali lagi menjadikan lembaga pendidikan yang berdaya saing di era digital di tema kita pagi ini yang sangat menarik sekali kalau mau dibilang berkaitan dengan sekarang ini kita juga harus berkembang di era zaman now. Pak Aman, tentunya juga ini ada support tersendiri juga selain dari pemerintah, dari masyarakat, dari orang tua. Nah ini dari sekolah sendiri terhadap anak didik selain untuk menciptakan anak didik yang siap untuk berdaya saing. Support kepada siswanya. Kepada siswa. Oke. Ini siswa ini kita sudah anggap mereka keluarga sendiri. Memang harus seperti itu. Kalau kita sudah berani membuka lembaga pendidikan dan kita menyatakan diri sekolah yang bagus, sekolah unggul, maka memang semua perhatian, tidak hanya sekedar kita kasih ini pengetahuan, keterampilan kepada anak-anak, tapi perhatian, memperlakukan anak-anak sebagai keluarga sendiri, itu harus itu. Dan untuk mengantisipasi misalnya lulusan, untuk bisa nanti kita kan mempersiapkan anak-anak kan bukan sekedar mereka lulus saja, tapi bagaimana nanti dia bisa diterima di sekolah pendidikan lanjutan nanti. Itu ada beberapa hal yang kita lakukan mengantisipasi nanti untuk apakah dia langsung bekerja atau nanti dia melanjutkan pendidikan. Semua sistem pendidikan yang kita lakukan itu sebenarnya untuk menunjang anak-anak tidak saja untuk lulus, tetapi bagaimana dia bisa nanti sekolah kuliah di tingkat yang paling tinggi sekalipun. Kita mempersiapkan anak-anak selain sistem yang sudah berjalan, kita mempersiapkan anak-anak secara khusus juga untuk latihan-latihan soal. Latihan soal bukan saja soal-soal untuk dia bisa lulus ujian, tetapi ada yang soal-soal juga yang nanti bisa jadi keluar untuk di tes masuk perguruan tinggi. Itu hal-hal yang kita persiapkan. Ya, ini tentang karakter mental dari peserta didik itu sendiri. Nah ini yang jadi viral juga nih. Semua juga mungkin semua tahu. Marion Jola. Marion sekarang kita tidak bisa tahan lagi itu. Dan memang saya lihat dia sudah dipersiapkan oleh Yang Maha Kuasa sejak awal, sejak dia masih SMP ya dulu. Dia kan SMP Mercusuar juga waktu itu.
rupanya itu cara Tuhan mempersiapkan dia tekuni dance misalnya, dia tekuni bahasa Inggris, dia tekuni itu nyanyi sendiri, olah vokal. Ya. Jadi akhirnya dia muncullah sebagai satu figur yang komplit. Nyanyi suaranya oke, terus bahasa Inggrisnya oke, aksi panggungnya oke, semua gerakan itu di panggung luar biasa, dan saya pikir dia memang pantas sebagai kepala sekolah, sebagai guru mercusuar yang dia pernah bersekolah di situ, kami bangga. Oke, nah ini berkaitan juga dengan tema kita ini, bagaimana juga karakter mental dari peserta didik itu sendiri itu dibentuk. Ya, ini salah satu contoh ya Marian Jola, dan juga mungkin masih banyak lagi yang diberikan juga kepada Nusa Tenggara Timur oleh SMA Kristen Mercusuar Kupang sendiri. Ini berkaitan kembali lagi untuk mereka siap bersaing di era digital sekarang ini. Nah, ini tentunya juga kebanggaan tersendiri dari SMA Kristen Mercusuar sendiri di saat mereka bisa masuk ke pasaran. Betul. Ya, ini tembus ke pasaran. Seperti apa? Ya, rupanya dengan sistem pendidikan kita yang sangat ketat, padat, dan target atau standar yang sangat tinggi yang kita tetapkan, disiplin yang sangat tinggi, itu berbuah sangat manis. Kuncinya disiplin. Ya, setelah anak-anak masuk ke perguruan tinggi, rupanya baru mereka rasakan, dan kita akhirnya informasi balik orang tuanya maupun mereka sendiri, kita jadi tahu bahwa ternyata yang dulunya mungkin karena kita sudah terbiasa dengan standar yang sangat tinggi, sehingga anak-anak yang sebenarnya sudah sangat hebat, pintar di kelas itu kita anggap biasa-biasa saja. Tapi rupanya begitu dia kuliah, itu baru nampak. Dia bilang, saya asisten dosen. Hampir rata-rata mereka waktu kuliah itu mereka unggul sendiri. Ya. Tidak tahu ya, mungkin karena itu tadi pembelajaran kita yang kelompok kecil, terus pembelajaran yang harus interaktif, harus ada presentasi terus, harus ada diskusi, kadang-kadang berdebat di dalam itu. Rupanya itu cara membentuk Katanya sudah mereka. dibentuk ya? Sudah dibentuk dengan cara itu, sehingga kalau dia sampai di perguruan tinggi itu hal-hal seperti itu, presentasi, menyampaikan pendapat, itu bukan hal yang baru lagi. Mereka, Baik. kita bangga dengan itu. Baik, nah ini yang berikut lagi ini juga di saat semua mau menuju ke SMA Kristen Mercusuar Kupang sendiri. Target mungkin ya, ini untuk Rombel. Oke. Kita berbicara kembali lagi untuk Rombel nih, menjadi salah satu sekolah favorit juga. Mau ada tambah? Memang sekarang ini kita ada tambah ruangan, kita tambah di rehab yang gedung lama yang bagian depan itu. Sebenarnya gedung lama dan baru itu berhimpitan saja sebenarnya, sehingga tidak ada lagi beda batasnya. Tapi kita yang tahu bagian depan itu yang sudah agak lama, 2 tahun kalau tidak salah. Setelah itu baru bagian depan di ini. Nah, karena agak lama yang bagian depan ini dirombak lantai 3, ruangannya mungkin ada 8 ruangan yang dirombak. Itu sudah hampir jadi semua, ada separuh yang sudah jadi, separuhnya yang masih belum selesai itu nanti akan kosong terus terang. Nah, itu bisalah kita tambahin beberapa rombel lagi kali ini. Jadi kalau misalnya kita butuh untuk yang siswa baru sampai 7 atau 8 kelas, berarti 160 yang kita bisa terima ini. Nah, baru-baru itu kita sebenarnya mau terima 100 saja untuk 5 rombel, tapi malah 119 atau 118. Jadi akhirnya jadinya 5 kelas. Gitu. Jadi memang animo masyarakat untuk mercusuar sangat tinggi dari dulu untuk sekolah. Tapi tentu kita batasi karena daya tampung kita dan guru sih gampang kita rekrut lagi, tetapi kita belum mau pentingkan jumlah. Kita mau ini dulu, fokus dulu di mutu, sehingga kedepannya kalau memang fasilitas tambahan ruangan sudah ada dan lain-lain, ya dengan tenaga guru yang siap, ya mungkin kita tambah 1-2 juga, tidak banyak, tambah 1-2 rombel. Oke, baik, itu target untuk tahun depan dan
lebih berkembang lagi. Iya, iya. Tentunya ini yang diutamakan disiplin ya, Disiplin, Pak Aman. Dan ini yang paling terakhir dari obrolan pagi kita, Pak Aman, berkaitan dengan tema pagi ini. Harapan mungkin dari SMA Kristen Mercusuar Kupang sendiri. Baik, kita akan terus memberi layanan pendidikan yang terbaik yang kita bisa upayakan di lembaga SMA Kristen Mercusuar Kupang. Kita akan teruskan semua sistem yang sudah berjalan sejak awal. Tidak akan ada yang berubah, misalnya dari segi jumlah siswa di dalam satu rombongan belajar, karena itu yang kunci. Itu kuncinya. Terus guru kita tidak akan tergoda untuk misalnya ya sudahlah, ini kan orang sudah kenal mercusuar, jadi tidak apa-apa. Apalagi tempatnya strategis. Iya, jadi ya sudah tidak apa-apa kalau kita ambil ke adik sendiri, kakak sendiri, dia punya IPK biar rendah, ambil saja, tidak apa-apa. Toh orang sudah kenal, itu kita tidak akan ini. Jadi kami tentu akan terus berupaya untuk mengantisipasi itu tadi, revolusi industri 4.0. Itu kita memberi keterampilan juga wawasan yang dibutuhkan oleh anak-anak, penguasaan teknologi kepada anak-anak. Kita akan terus berinovasi untuk memberi informasi ataupun pendidikan yang memang bisa mengantisipasi nanti perkembangan teknologi ke depan. Jadi kepada masyarakat NTT yang sudah mempercayai lembaga pendidikan Kristen Mercusuar selama ini, pertama-tama kami mengucap terima kasih atas kepercayaannya. Kami dipercaya untuk membimbing, mendidik anak-anak, bapak dan ibu semua. Dan sampai sekarang kami tetap menjaga mutu. Puji Tuhan kami akreditasinya A, terus kami sudah diakreditasi 3 kali, tahun 2005 kita diakreditasi, terus 2012, ini 2018 baru-baru 3 kali tetap A. Untuk mencapai akreditasi angka atau nilai A itu tidak mudah. Itu harus semua komponen yang 8 standar pendidikan dengan berapa poin, 100 sekian poin itu ya, 160-an poin item secara detail itu harus dipenuhi. Angkanya kalaupun ada yang 70, harus ada yang 90, harus ada yang 100. Baru bisa menghasilkan 95 atau 93 nilai rata-rata akhir. Itu tidak mudah. Dan itu kami bisa buktikan di SMA Mercusuar. Karena itu Bapak Ibu yang punya anak, yang punya keponakan, yang punya saudara, punya ini cucu, Mercusuar itu tempat salah satu pilihan yang bisa ini untuk menyekolahkan anak-anak. Kami siap, saya dengan guru-guru siap untuk memberi layanan yang terbaik, layanan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak NTT. Baik, terima kasih Pak Aman sudah berbagi informasi. Dan kita juga sudah lebih dekat lagi dengan SMA Kristen Mercusuar Kupang. Terima kasih untuk informasinya. Dan berkaitan dengan tema kita pagi ini, tentunya itu yang dibutuhkan disiplin ya. Disiplin dan juga jangan lupa mutu pendidikan itu di salah satu sekolah, dan itu juga sudah dibuktikan oleh SMA Kristen Mercusuar Kupang sendiri sampai saat ini 17 tahun. 17 tahun perjalanan. Dan ini yang pastinya menjadi salah satu tujuan juga dari masyarakat juga untuk membawa buah hatinya menuntut ilmu di. Kita masuk 5 besar NTT untuk prestasi. Kalau mau ngomong mutu, lulusan dan juga akreditasi ini ya kita masuk 5 besar untuk NTT. Dari 500-an SMA se-NTT bisa berada di puncak seperti itu memang 5 besar ya. Oke. Besar. Baik, ini satu hal yang sangat positif sekali dan terus dipertahankan. Amin. Ya, kalau 5 besar harus naik lagi nih kalau bisa sampai 1. Nomor 1 ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Ade Salaman Dapataka MA, Kepala Sekolah SMA Kristen Mercusuar Kupang, sudah berbagi informasi berkaitan dengan menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing di era digital pagi ini di AFB TV Kupang. Terima kasih untuk Anda juga pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan
pagi. Dan sekali lagi informasi buat Anda, siaran AFB TV Kupang Anda juga bisa menyaksikan lewat live streaming di aplikasi Play Store. Saya David Blaikol, sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Sampai jumpa.